Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rija Farudin dengan nomor induk mahasiswa 170101018 Universitas Muhammadiyah Bandung, program studi informatika. Kali ini aku akan mempresentasikan dokumen rencana bisnis. Bisnis yang saya akan jalankan adalah counter pulsa yang dinamai Family Cell. Keunggulannya Family Cell dengan counter-counter yang lain adalah pertama, dari harga pun kita bisa bersaing. Lalu posisi yang strategis yaitu di depan perumahan, lalu di dekat sekolah dan juga bahkan dekat kantor desa. Family Cell ini memiliki alamat di Jalan Parakan Muncang, Kabupaten Sumedang dan berdiri pada tahun 2015. Pemilik atau pengelola dari counter ini adalah saya, Rija Farudin, yang lahir pada 4 Oktober 1997. Counter ini memiliki struktur organisasi yang sangat simpel dan sederhana, yaitu antara pemilik toko, lalu di bawahnya itu memiliki staf, karyawan, lalu ada marketing, dan juga ada IT. Produk yang kami tawarkan adalah pulsa, paket data, dan juga kartu perdana. Untuk gambaran pasarnya, cakupan pasar di bisnis ini cukup luas karena hampir di semua kalangan memerlukan pulsa, paket data, maupun kartu perdana. Untuk itu, target pasar untuk bisnis ini adalah kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Lalu ketika kita melihat tren pasar dengan kala pandemi seperti ini, semua orang membutuhkan yang namanya paket data dan juga pulsa ataupun kartu perdana. Karena di masa pandemi ini orang-orang sulit untuk keluar rumah. Biasanya orang-orang bisa mendapatkan akses internet dimanapun, baik di sekolah, di kantor, ataupun di tempat makan atau tempat liburan. Tempat-tempat seperti ini sudah memiliki fasilitas wifi. Tetapi di kala pandemi ini, fasilitas ini pun tidak dapat kita akses karena semuanya dirumahkan atau biasa dibilang work from home. Dan dana yang dikeluarkan per tahunnya untuk bisnis ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta. Lalu dengan perkembangan teknologi seperti sekarang, strategi pasar itu sangat banyak dan bervariasi. Contohnya kita bisa melalui Instagram, Facebook, ataupun Twitter, bahkan TikTok menjadi sarana untuk kita bisa memasarkan barang-barang kita. Jika dilihat dan dianalisis, pesaing dari bisnis ini adalah provider wifi. Tidak lupa juga counter-counter atau toko-toko pulsa lain yang berdekatan itu menjadi salah satu kompetitor kita. Tetapi apabila kita memiliki teknik pasar, lalu memiliki harga saing baik, itu menjadi tantangan yang tidak terlalu sulit. Di proses produksinya itu sendiri, kami membeli produk-produk yang sudah jadi maupun mentahan. Apa itu mentahan? Jadi kita membeli misalkan paket kosong atau voucher kosong atau perdana kosong. Nanti kita membeli saldonya ke provider misalkan Telkomsel, XL ataupun Tri. Nanti kita menembaki atau mengaktifkan voucher atau perdana tersebut dengan memotong saldo yang sudah kita beli tadi. Nah, disitulah proses produksinya. Makanya kita bisa bersaing dengan harga yang sangat murah karena barang-barang yang kita jual adalah barang-barang yang benar-benar yang kita produksi sendiri, bukan mengambil atau mereseller dari toko lain. Maka dari itu bahan baku yang dibutuhkan itu adalah berupa voucher-voucher kosong dan juga perdana-perdana kosong yang akan nantinya diaktifkan oleh tim atau yang lainnya. Untuk kapasitas produksi itu sendiri, kita mampu mengeluarkan 10 hingga 20 juta untuk membeli bahan baku yang berupa voucher ataupun saldo. Kami berencana untuk mengembangkan bisnis ini dengan cara menambah beberapa cabang agar tingkat produksi yang kita lakukan bisa meningkat dan persebaran luasan produk itu bisa meluas. Lalu, untuk sumber daya manusianya, orang-orang yang nantinya bakal menyukseskan bisnis ini adalah orang-orang yang mengerti dan paham IT. Minimal mereka memiliki komunikasi yang sangat baik agar informasi itu dapat disampaikan dengan baik, entah itu antar divisi maupun antara kita dengan konsumen ataupun kita nantinya dengan para relasi-relasi yang akan bekerja sama dengan kita. Dan di bisnis ini tadi kita memiliki 3 posisi, yaitu ada penjaga toko, ada marketing dan juga IT. Penjaga toko di sini dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi sangat baik agar bisa menyampaikan informasi yang baik dan benar kepada konsumen, agar tidak ada hal-hal yang bias yang diterima oleh konsumen. Lalu untuk tim marketing adalah orang-orang yang berkompeten tentunya di bidang sosial media. Mereka juga menguasai desain grafis agar bagaimana caranya mereka bisa menarik perhatian dan minat dari konsumen.
Lalu untuk bidang IT itu sendiri, mereka tentunya harus mengerti hal komputer dan teknis, karena mereka nanti akan berurusan dengan perangkat server yang berhubungan langsung dengan seluruh jejaring yang menggunakan server tersebut. Berikutnya adalah rencana pengembangan bisnis. Jadi, seperti sudah saya katakan tadi, bahwasanya nantinya kita akan mengembangkan bisnis ini dan membentuk beberapa cabang. Sebelum kita membentuk beberapa cabang tersebut, alangkah baiknya kita memusatkan dan memperbaiki sistem yang ada di pusatnya dulu. Setelah semuanya terpusat dan terkendali dan semua sudah bisa dibilang stabil, kita bisa berani dan akan membuat cabang. Tentunya tidak jauh dan juga menempatkan yang sangat jauh. Yang tidak jauh itu hanya untuk menguasai lokasi lokal. Berikutnya adalah analisis keuangan. Berikut ini adalah tampilan atau dari BEP yang kami rancang. Lalu ini adalah laporan laba rugi dari perusahaan kami. Ada juga kebutuhan investasi dan juga rencana arus kas. Dan bagian ini adalah dampak dan resiko usaha. Di sini ada dampak dan resiko untuk masyarakat sekitar. Dampak dari pemasaran itu sangat krusial. Jika kita memiliki pemasaran sangat baik, tentunya kompetitor sekitar kita bakal mengetahui harga toko yang kita pajang atau yang kita gunakan, sehingga mereka bakal menyamakan, bahkan bisa menaruh harga yang lebih murah. Dan apabila itu terjadi, kita pun mau tidak mau menyamakan harga mereka ataupun menaruh harga yang di bawah mereka. Itu akan membuat harga atau kurs atau pangsa pasar itu sangat tidak stabil, karena nantinya untuk counter atau toko-toko yang bisa dibilang kecil atau mereka yang tidak bisa produksi besar seperti ini, mereka tidak mampu mengikuti pesaingnya dan akhirnya berhenti bangkrut. Lalu dampak produksi dan teknologi untuk masyarakat, itu teknologi zaman sekarang itu sangat cepat. Apabila hingga terjadi adanya wifi yang sangat mudah dan murah untuk dipasang, itu menjadi ancaman besar untuk kita. Karena kedepannya nantinya orang-orang beralih untuk memasang wifi saja daripada untuk membeli paket data yang mungkin seminggu 2 minggu sudah habis sebulan. Dan mereka ingin memilih paket yang sebulan dan data itu bisa dibilang tidak perlu memikirkan hal-hal ketakutan untuk habisnya kuota di pertengahan bulan. Lalu dampak organisasi dan SDM itu apabila kita memiliki karyawan yang kurang baik, kurang cekatan, bahkan kurang komunikatif, itu menjadi salah satu faktor penghambat dari sebuah berjalannya bisnis ini. Karena bisnis ini basicnya adalah komunikasi. Karena kita akan banyak bertemu orang baru dan berbeda, kita bisa menyesuaikan bagaimana sikap dan tingkah kita kepada orang-orang tersebut, entah itu konsumen ataupun nantinya dengan provider yang akan berelasi dengan kita. Lalu dampak produksi untuk lingkungan. Produk-produk kita kebanyakan 80% menggunakan bahan kertas, tapi itu bisa disiasati dengan cara kita mengumpulkan kertas-kertas tersebut dan kita nantinya akan loak atau diberikan atau misalkan nantinya didaur ulang oleh mereka atau dijual oleh mereka, orang-orang yang bisa menjualnya, dan kita bisa juga mendapatkan uang kembali dari hasil menjual kertas tersebut. Mereka pun bisa mendaur ulang kertas tersebut. Lalu resiko usaha itu sendiri adalah masalah keuangan. Di sini kita akan menyimpan banyak uang itu dalam bentuk barang. Pengelolaan uang yang sangat buruk itu berdampak pada ketidakstabilan atau melesetnya perhitungan yang akan kita dapatkan nantinya, sehingga misi atau tujuan atau cita-cita perusahaan ini tidak akan tercapai dengan baik apabila dari keuangan tidak tersusun dengan rapi. Maka kita mengantisipasinya dengan memiliki pembukuan yang sangat rapi, menggunakan komputer dan database agar semuanya dapat terlist dengan baik dan tidak ada yang terlewat. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila kalian suka video ini, kalian bisa like, dan jika bermanfaat kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin menonton video-video sebelumnya, tinggal buka channel YouTube-nya. Dan apabila kalian ingin menunggu video berikutnya seperti apa, bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.